Oke, selamat malam semuanya. Makasih udah menonton. Ini video tentang mungkin perjalanan saya di bidang market. Nanti di sini juga saya juga akan belajar bagaimana cara berkomunikasi di video. Lalu di sini saya akan mungkin kita akan riset ya market-market yang berdampak berdampak ke perang. Mungkin lebih tepatnya kita akan menganalisa market-market yang terdampak dari perang seperti IHSG, emas, oil, perak, seperti safe haven yaitu seperti emas gitu ada sih, XAO. Nah, mungkin dan video ini juga mungkin akan lama ya. Intinya terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat untuk saya dan kalian semuanya. Kita mulai dari bagaimana saya meriset suatu market dan sampai bisa menimbulkan market itu mau kemana. Yang pertama, saya akan menggunakan contoh market Solana. Saya akan menggunakan time frame daily. Kenapa time frame daily? Karena di setiap hari market akan close, tapi berbeda dengan cryptocurrency, dia buka 24 jam dan itu adalah acuan saya yaitu di daily. Dan sebelumnya mau konfirmasi dulu ya, kalau di ini saya akan metode swing trade, dimana kita akan menganalisa market secara jangka panjang tuh. Makanya saya akan menggunakan daily. Mungkin jika kita pertajam atau perkecil ruang untuk analisa, kita akan masuk sampai ke M30 atau 30 menit. Yang pertama, apa sih yang dilakukan? Oh ya, di sini saya dulu pernah melakukan sebuah analisa terhadap Solana US dollar. Dan di sini kita lihat di daily dia membuat mungkin secara sekilas data shoulder ya, mungkin sekilas awam seperti itu. Dan di sini saya akan menggunakan window teknikal ya, karena kita berada di sebuah grafik, maka kita harus bisa membaca grafik tersebut. Ini kita menggunakan candlestick ya, menggunakan candlestick biasa. Ini ya, kita akan menggunakan candle, dan kita juga bisa menggunakan bar agar tidak pusing untuk melihatnya gitu. Kita kembali ke default. Nah, di sini saya akan menggunakan teori Elliott Wave untuk menganalisa, menyimpulkan ini tuh arahnya mau kemana gitu. Nah, karena Elliott Wave bersifat subjektif, bersifat mungkin lemah ya, dibilang lemah untuk sebuah analisa, makanya saya akan gunakan indikator-indikator, dan saya akan gunakan bantuan tools Fibonacci gitu. Ini itu aja. Oh ya, kalian juga harus tahu support, resisten, dan di sini nanti ada swing high, swing low, swing high, swing low. Jika kalian ingin tahu, kalian harus belajar itu. Terus oke, kita langsung mulai aja. Apa sih sebenarnya Solana ya? Kita bisa langsung belajar di sini, kita cari bareng-bareng. Mana nih mode AI? Belum bisa nggak? Kita new chat. Asal usul Solana di dalam market itu. Jadi kita seorang analis juga harus bisa
eh, deep, bisa menelusuri sedalam mungkin, apa sih, bagaimana sih cara kerja, bagaimana sih, apa namanya, kita harus tahu, kita berada di contoh di Solana, kita harus tahu, oh ini tidak lengkap ya, sorry, baru untuk 2022. Kita pindah dulu. Ya, ada yang lengkap ya. Oh, mainnet 2020, benar-benar. Mainnet 2020, ya valid. Nah, jadi di sini kita harus tahu, kita harus mendalami sebuah market spot. Di sini kita menggunakan bukan spot, kita future, ada tether US. Nah, saya bingung mau bilang apa ya. Jadi Solana itu adalah salah satu token atau koin yang ada di kripto. Oh ini koin di kripto. Token dan koin itu berbeda. Nah, kalian bisa cari di internet sendiri. Nah, di sini dia menggunakan cara kerja teknologi proof of history. Perkembangan harga hasil terbaru tadi kayak menggunakan menggunakan history untuk perkembangan harga Solana. Makin mungkin ya, ini opini saya, menurut saya semakin banyak transaksi di Solana, semakin tinggi, semakin intinya semakin banyak orang yang bertransaksi di Solana, otomatis market cap akan naik, otomatis harganya juga akan naik. Simpelnya gitu aja. Oke, yang pertama, apa sih yang dicari di sini ya kan? Apa sih yang sebenarnya dianalisa kan gitu. Pertama, gua tahu nih gimana nih Solana. Ini mungkin ya 1, 2, 3, 4, 5 A, B, C, nggak tahu nih. Kita skip. Sorry, kita skip. Jujur kalau market kripto saya sulit untuk analisis menggunakan apa namanya, Elliott Wave gitu. Mungkin kalian gunakan metode harian, daily bisa, soalnya kalau saya swing mungkin sulit ya, mungkin akurasinya sedikit sangat kurang. Ya sorry, saya zapping tidak jelas, soalnya ini first time ya saya buat video seperti ini. Intinya kita backtest ya. Oh ya, di sini saya juga nge-review ini hasil analisa tahun-tahun 2 tahun sebelumnya, karena saya terakhir kan di market itu 2 tahun yang lalu. Oke, kita akan masuk ke Bitcoin saja ya. Jadi kita akan menganalisis ini tuh Bitcoin itu mau kemana sebenarnya gitu kan. Terus apa namanya, ini bottomnya kapan, bottomnya itu sampai mana, kita harus tahu itu. Dan mungkin kita akan gunakan pendekatan astrologi. Ini mungkin sangat belum akurat ya, karena saya belum dalami ilmu tersebut dan aksesnya mungkin sulit dan juga butuh riset yang lama gitu. Dan untuk penempatan gelombang atau wave seperti ini juga membutuhkan riset, membutuhkan pendalaman di time frame lebih kecil. Jadi seperti ini ya, contohnya saya kasih contoh. Nah, di dalam kita akan hilangkan dulu. Nggak keluar.
Nah, di dalam sini ini juga ada namanya subwave. Jadi kayak wave atau gelombang yang kecil-kecil, riak-riak gitu. Nah, di dalam ini kita bisa lihat di sini ada gelombang 1, 2, 3. Ini ada wave 3, 1 ini ABC correction ya harusnya. 4. Nah, dan di sini itu seperti contoh ini adalah riak-riak, dan ini juga melambangkan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini 5. Nah, gitu sih. Jadi seperti itu ya. Dan ini sangat bersifat subjektif. Jadi kalian harus benar-benar teliti mengurutkan wave-wave tersebut. Itu sih, itu juga tantangan bagi saya dalam menganalisa sebuah grafis. Tuh. Oke, kita mau kemana dulu nih? Oke, kita langsung saja nih setelah halving ya, setelah kemarin pasca halving dia naik lama, sekarang downtrend, market merah semuanya. Mungkin bingung ini kemana nih uang kita taruhan. Oke, kita coba analisa. Yang pertama, kita masuk ke time frame yang paling besar 1 tahun. Jadi setiap candle ini 1 tahun. Kita masuk ke logaritma. Ada 1. Ntar ini saya ganti dulu warnanya. Oh ya, dan LTF juga ada aturan sebenarnya. Ada penggunaan warna hitam, penggunaan warna merah dan biru. Tuh. Dan nanti juga ada turunan dari simbol-simbol ini. Saya belum menerapkannya, sorry. Kita terlalu besar. Kita menggunakan 1 bulan. Yap. Nah, di sini saya sebelumnya sudah melabel, iya namanya melabelkan tarikan dari swing low, swing high ini. Itu namanya wave atau gelombang. Nah, di sini saya labelkan gelombang 1. Itu dan seterusnya. Dan oh ya, saya lupa menyampaikan satu hal, grafik itu di sini bersifat fraktal. Nah, kalian bisa searching sini fraktal itu apa. Kita kembali ke default. Oke. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini biasanya harus 5. Terus nanti ntar kita mana nih? Ini nih. Harusnya gini. Kita koreksi ini kayaknya saya salah labelingnya. Harusnya 1 ya kan ya. 1. Kita tukar ya, bentar. Oke, jadi ini 1. Ini ya dari titik dia mainnet atau on di market. Kita tarik sampai tahun 2021. Ini adalah wave 1 di bulanan atau monthly time frame. Lalu kita di sini ada ABC correction atau XAY kan ya. Ini XAY. XAYW, bentar, ini apa nih? WXZ. WXY. Oh ya, WXY correction. Kalian bisa searching sendiri. Itu adalah complex correction, di dalamnya itu adalah ABC correction dan struktur kompleks lainnya gitu. Mungkin secara simpel gini aja. Lalu kita lanjutkan ya, yaitu sebenarnya mau kemana. Karena ini mungkin ini sebelumnya bukan wave 5, ini wave 3. Kenapa wave 3? Kita analisa terlebih dahulu.
Eh, yang pertama, ini adalah 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah wave 1, kita label dulu. Ini bisa sangat subjektif. 4, 3, 4, 5. Oke. Dan oh ya, di sini LLU juga punya syarat-syarat atau ketentuan. Contohnya wave 4 tidak boleh melebihi dari wave 2, wave 1, atau tidak masuk ke areanya wave 2. Tuh. Nah, ini secara kita udah valid. Wave satunya lumayan panjang, ada wave 3 di sini, ada wave 5. Kita bisa simpulkan. Bentar. Di sini kita ada permasalahan yaitu wave 4 yang kita asumsikan ya. Wave 4 di sini masuk ke areanya wave 2. Area wave 2. Nah, lalu itu bagaimana? Tahu saya ini subjektif. Ini sangat subjektif. Menurut saya, kita melabel lagi sampai kita ketemu asumsi paling kuat. Ini nih, apakah ini wave 4 sebenarnya atau cuma koreksi dari subwave wave 3 tuh. Mungkin saya akan coba dulu soal ini sebelum saya belum pernah analisa lagi. Hanya saya mungkin agak kaget gitu ya. Lihat harganya udah pernah sampai ke 126. Sebelumnya saya pernah juga analisa sampai 16 sekian. Oke, saya coba telusuri dulu ya. Oke, di sini saya baru ngeh ya. Kalau di sini ada kayak gini ya. Sorry ya, ini saya memang belum analisa ya secara mendalam, makanya saya agak bingung di sini. Oh ya, sorry. Oke. Nah, ini hide dulu. Hide dulu. Dapat gelombang. Soalnya di sini ya.
Alhamdulillah. Oke, di sini kita bisa lihat ya. Kita ganti warna biru biar enak. Nah, kenapa saya tarik wave ya? Tadi saya sudah katakan sebelumnya, di sini ada subwave yang membentuk wave 1, lalu dia membuat wave yang lebih besar lagi, wave 2, karena dia masuk ke area 50% dari wave 1. Lalu kita template di internal tem. Oke, karena dia sampai 786, makanya itu bro. Tapi ya di sini salah tuh. Jadi wave satunya lumayan panjang di sini. Nah, kita lalu akan tarik garis ini ya. Wave 3 nya itu mau kemana, mau sampai mana sebenarnya. Kita bisa tarik dari wave 1 sampai wave ujung wave 2. Kita gunakan extended ya. Nah, di sini kita lihat, ini kita lihat agak bingung ya, bentar kita hapus. Nah, ini kita lihat wave 3 nya itu menyentuh di area 161,8. Itu adalah area ideal untuk sebuah wave itu sampai, atau area target dari sebuah wave panjang seperti wave 3 dan wave C atau Z atau Y, wave koreksi gitu. Kan ini udah berapa menit ini? Ini berapa menit? Setengah jam. Oke. Kita lanjut. Oke, kita udah tahu wave 3 ada di sini. Lalu kita akan cari wave 4-nya itu mau kemana ya kan? Kita sekarang lupakan dulu siklus halving. Siklus halving kita hilangkan, kita fokus ke teknikal saja dahulu. Nah, nanti jika teknikalnya sudah lebih kelihatan polanya, kita akan masukkan siklus halvingnya di grafiknya ini. Apakah dia mempunyai pola berulang atau tidak. Nah, kita lanjut lagi, fokus ke BTC USD. Ingat ya, ini masih monthly, masih bulanan. Jadi setiap lilin ini atau candle ini mengandung candle weekly, daily dalam satu bulan. Tuh. Kita sudah tahu wave 3 di sini. Lalu kita akan mencari wave 4-nya itu di mana dengan cara kita gunakan Fibonacci dari wave titik F2 ke wave 3. Dan kita lihat internal. Di sini dia mencapai area 382 dan itu area sangat ideal untuk koreksi wave 4. Tuh, makanya sangat ideal dan bisa dikatakan, bisa dilabelin itu adalah wave 4. Oke, lalu ini kemana? Mau kemana lagi? Kita hide dulu. Setelah wave 4 ketemu di sini, kita kan ada target itu namanya wave 5 ya. Kita harus tahu nih wave 5 itu sampai mana nih. Kita hitung lagi pakai Fibonacci.
ke titik ini. Ntar kita pakai ini. Dan di sini ternyata cuma 1272 level, mungkin lemah ya, sudah menembus dan dia reject di sini, dan terjadilah koreksi di sini. Mungkin ini koreksi akan cukup lama dan kita akan asumsikan apa koreksi yang akan terjadi di sini. Oh ya, karena di sini udah ada wave 5, kita akan labelkan ya wave ini sebagai wave yang lebih besar lagi gitu. Nah, dia gila, mantap sekali ini 200. Kenal. Oke. Nah, di sini dia sudah mencapai, ini sorry saya mungkin kurang detail ya, ntar saya akan dulu. Oke. Nah, default oke. Nah, ini udah pas. Mungkin di sini kita tahu sendiri ya, dari 0 harga sekian dolar per BTC sampai peak kemarin, ATH kemarin, yaitu sekitar berapa ini, 126 ya, 126 500 dolar per Bitcoin. Gila, itu sudah koreksinya sudah mencapai area 50% ya. Berarti secara tidak langsung dia juga menggambarkan wave 2 secara aturan. Jadi kita ada aturannya di sini. Kok lemot ya? Sorry. Tuh, jadi forecast. Kita mempunyai acuan-acuan di Elite Forecast gitu. Kita udah tahu ini adalah wave 1 yang akan masuk ke masa wave 2 dan akan mengalami koreksi mungkin ekstrim ya. Sangat vertikal, sangat curam sekali ini. Ntar kita akan hide dulu semuanya, sore yang pernah jajah. Kita hide, kita akan warnanya biar jelas. Oke, kita ganti siklus super cycle ya, biar jelas. Oke, gimana ini keluar ya? What? Kenapa tidak terjadi? Kita masuk ke time weekly. Ke time frame yang satu candlesticknya itu mengandung ada 7 hari, 7 daily. Jadi satu candle ini adalah 1 minggu, kumpulan 7 candle tuh. Nah, di sini kita bisa lihat sebelumnya kita akan mengurutkan ini dulu rally-nya. Dua, 4, 5. Ini membuat sebuah pola saya lupa itu namanya apa. Udah 2 tahun nggak maklum coy, udah 2 tahun nggak kesini nih. Apa nih? Jadi itu
atasnya itu melonggar atau melebar. Itu saya lupa namanya apa. Oh, bukan falling wedge, tapi apa ya, lupa saya. Oke, ini keluar nih. Nah, berapa menit ini? 30 menit. Mantap. Di sini kita sudah tahu wave rally-nya itu seperti ini. Dia membentuk wave rally seperti ini. Kita sudah tidak pakai, jadi kita udah tahu peak-nya itu di sini, berada di sini. Berarti kita akan mengurutkan wave koreksinya. Udah update nih ternyata. Ya, kita masuk ke mana nih? Motif korektif. Nah, kita masuk ke ini dulu. Nah, di sini di Weather Forecast juga ada apa caranya ya, proseduralnya itu seperti apa, aturan itu seperti apa, terus nanti ada hubungannya, relationship-nya gimana, terus ya itu sama polanya tuh. Nah, ini adalah apa namanya, complex correction ya. Di sini ada complex correction, double tree, triple tree, triangle, flat biasa. Kita coba masukkan ya, kita bikin pola. Kira-kira ini BTC itu mau kemana? Apakah dia akan membentuk pola apa? Kita akan asumsi dengan ABC correction seperti terlebih dahulu ya. 1, 2, 1, ini A, B, C. A. Bentar, kenapa ya ABC kita masuk ke daily? Kita di sini lihat 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah ABC. AB 1, 2, 5. Ini adalah C. Yap, itu kita ganti ininya. Nah, biar beda ya. Terus warnanya kita ganti merah. Kita masuk ke weekly lagi. Dan di sini kita sudah sedikit lagi menemukan arah dari BTC. Oke, kita uji lagi. Kita lakukan labeling lagi. Oke, kita di sini beracuan. Zigzag. Oke. Di sini zigzag. B itu berkorelasi sekitar 50%. Minimal adalah 50% dari wave A. Kita lihat. Iya. Coba kita tarik garis ini sampai sini. Dan ternyata tidak. Berarti ini masih masuk ke wave rally ke bawah, bukan wave correction. Nah, itu kita juga harus jeli, kita harus berpikir logik ya. Kita harus peka terhadap seperti itu. Kayak kita hapus dulu, kita ganti lagi labelingnya, karena ini bukan wave correction. Jadi ini adalah sub correction dari sebuah wave correction besar. Jadi sorry, mungkin kalian bingung. Di sini ada besar, luas. Nah, di sini kita akan mungkin
Ntar lagging. Sorry, kita gunakan ini aja. Ini. Nah, ini. Nah, gitu. Ini nih masih adalah wave rally ke bawahnya baru A, B, C gitu. Jadi masih ada potensi dia tuh turun ke mungkin 40 ribuan di area multiple support sini. Ada banyak support, resisten adalah ini juga ada ini resisten become support atau resisten yang menjadi support kuat. Ini sini juga ada banyak, sini juga ada banyak. Dan dia di sini berhenti di sini karena dia ada sebuah resisten yang menjadi support kuat di sini. Supaya dia pullback ke atas, ambil koreksi untuk turun lagi ke bawah. Tuh. Ini baru BTC, nanti kita ke emas ya. Jadi kita juga harus riset pelan-pelan, tidak boleh terburu-buru untuk apalagi kita, seorang investor juga harus sangat berhati-hati gitu. Kita lanjut lagi, kita hapus dulu karena kita udah tahu ini adalah wave 1, 2, 3, 4, 5. Kita label lah, ini adalah wave 1. Sorry, kita bukan pakai ini, kita langsung pakai ABC. Kita cari ada nggak sih, kita cari. Nah, koreksi apa yang wave A nya itu adalah motif atau 1, 2, 3, 4, 5 ya zigzag. Di sini kita cuma ada bilang zigzag atau acuannya cuma zigzag, berarti berpotensi besar dia itu adalah zigzag. Makanya kita sekarang beracuan ke guidelines ini, pedomannya ya, kalian bisa baca sendiri lah. Kita langsung aja adalah ABC. Di sini C-nya itu bisa 61,8 dan kayaknya saya mempredik ya 61,8. Jadi gini, kasarnya gini, kita buat cari ntar di sini kita buat apa namanya ya, simulasi. Ini masuk ke level 50% ya dari wave A ya, di wave B nya ini. Kalau kita ukur wave C itu adalah 61,8 dari wave 61,8 dari apa nih, wave A. Jadi kita gunakan ini Fibonacci ekstensi ini. Nah, 61,8 ini mungkin paling mentok ya. Paling mentok di sini dia akan sampai ke harga 50, mungkin akal psikologinya 51 lah, apa 50.000. Jadi dia bisa lebih dikit dari 61,8 Fibonacci tersebut. Jadi mungkin ya paling ideal, karena biasanya market mengikuti angka psikologi, kita bisa membulatkan saja. Ntar kita masuk ke sini, koordinat harganya paling 51. Kalau enggak dia sampai ke 50. Dah itu. Dan 50 itu sejajar dengan support sebelahnya ini. Ini pasti valid
A1 ya kan valid A1 dia akan ke sini. Mana nggak keluar? Rem. Nah gitu, kurang lebih kayak gitu. Oh ini ke atas lagi ternyata. Nah gitulah kira-kira. Ini supportnya kuat soalnya ada banyak resisten, multiple resisten di sini. Tuh. Oh ya, yapingnya sangat banyak. Jadi kita udah tahu nih BTC itu mau kemana. Gitu sih. Mantap. Oh, kita bisa buying di sini sebentar, lalu kita selling lagi ya. Kita jual lagi BTC di sini. Kita langsung beli. Nah, kapan sih belinya gitu? Kita cari siklus halvingnya itu kapan? Jadwal berikutnya 26 Maret. Mana nih 26 Maret? Kita cari 26 Maret. 26 Maret 2000 berapa tadi? 2028 ya. 2008. Apa gini aja kan? Ini udah 7 Maret. Ini ganti jadi hijau. Jadi gini. Ini adalah wave 2-nya di sini. Wave 2-nya di sini. Dan ini adalah wave 3 di atas. Jadi mungkin di atas 200.000 ya, 240 BTC per dolar kan kita nggak tahu ya. Tapi kita bisa ukur kok pakai Fibonacci, tapi sangat di luar. Aduh, kita coba saja, kira-kira aja ya. Waduh, internetnya lemot coy. Tahu nih. Oke. Nah, udah keluar. Jadi di sini kita bisa proyeksikan dia bisa mencapai harga 220. Nih, 225 di 27. Bentar, kita simulasikannya gimana? Oh, gini. Ini wave 3-nya di 180. Mungkin di sini. Terus dia nanti ada wave 4 di sini. Biasanya kalau halving itu dia downtrend dulu. Baru dia nanti up lagi sampai ke 260 gitu. Ya, tapi nggak sampai sini kejauhan ya sih. Jadi biasanya yang paling panjang itu adalah wave 3-nya. Jadi tuh. Itu sih that simple coy. Terus kita relasikan dong, perkuat dong analisnya kita. Bahkan indikator-indikator kayak kita ada volume nggak sih di sini? Volume. Tapi ini weekly ya, jadi nggak usah. Ntar. Ini belum ada divergent. Nah, di sini ada divergent. Dan kita tahu divergent sangat membantu kita dalam memperoleh peak atau puncak dari sebuah tren. Tuh. Nah, itu teman-teman. Ini masih di BTC ya. Masih di BTC, kita record sampai 45 menit. Gokil. Mantap-mantap. Semoga kalian tidak bosan yaping-yaping seperti ini ya kan. Dan ini mungkin jadi portofolio saya ya. Analisa seperti apa dan bagaimana caranya. Dan mungkin ini bisa salah, ini juga bisa salah. Itu aja sih. Oh iya, kita juga ada pendekatan pakai astrologi dan itu juga
kita harus pakai statistik. Wah, di statik berapa banyak sih probabilitas kayak mungkin pas bulan purnama ya, apakah dia akan reaksinya market tuh di bulan purnama itu seperti apa, di full moon, new moon gitu seperti apa itu guys. Kalau ya terima kasih ya, kasih banget teman-teman udah temenin saya, dan ini mungkin kalian jadi saksi ya, ini first time saya analisa di record. Jadi kalian bisa maki-maki kalau saya salah ya, bisa apa namanya ya, hujat ya, nggak apa-apa kan. Tapi kan menurut saya sudah disclaimer ya, menurut saya dari tadi. Jadi kayak ya udah, kalau bener ya memang oke lah, bisa diuji lah. Dan ini juga ya kalian punya uang lumayan ya, di atas berapa juta, ratusan juta, 1 M gitu kan, bisa masuk aja invest di sini daripada emas. Emas udah sangat tinggi di sini, emas sudah sangat tinggi. Dan saya planning kita mungkin akan bahas, kita akan bahas kapan-kapan lagi. Kali ini dia akan downtrend harusnya. Ini hari ke berapa ini? Masih perang ya, ini akibat perang di sini. Konsolidasi atau sideways. Ketika ini udah jebol dari ini, dia pasti parah banget turunnya itu. Soalnya dan ini korelasinya terhadap perang itu, kalau dia turun harganya berarti perangnya reda atau ada gencatan senjata seperti itu. Itu sih kawan-kawan, semoga membantu dan saya terima kasih. Analisa ini benar ya, semoga benar gitu. Dan kita akan tunggu nanti adanya divergence ya di sini di wave A dan C. Jadi ada nih, besok ada C ya, ini harus C-nya harus lebih rendah dari harus lebih tinggi dari wave A di stokastiknya gitu. Itu teman-teman, mungkin dari saya gitu. Ini masih harga 70.000, kita nggak tahu BTC akan kemana. Tambah kaya kalian semua, tambah sehat, tambah pintar ya. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck teman-teman.